Oke, halo teman-teman, balik lagi di salah satu series yang ada di YouTube channel saya. Di series ini kita ngebahas terkait fitur-fitur dari widget yang ada di Mendix, cara pakai dan juga kegunaan dari widget tersebut. Di dua video sebelumnya kita udah sempat bahas terkait widget Data Grid 2, galeri, dan di video kali ini kita akan bahas terkait list view. Oke, di sini saya coba prep dulu. Saya akan buat sebuah folder list view untuk nanti kita buat page dan juga lihat fitur-fitur yang ada untuk si list view. Oke, ini tampilan page kosongan ya dari Mendix. Nah, kita bisa untuk cara pakainya kita bisa lihat dari toolbox aja. Itu ada widget-widget dan list view ini termasuk dari kategori data container. Atau biasanya widget ini digunakan untuk menampilkan sebuah data. Nah, list view kita coba tarik ke halaman ini. Ini kita bisa double klik untuk lihat propertiesnya dia punya apa aja. Nah, ini kalau dilihat ada beberapa item ya. Di sini ada editable. Jadi nanti kalau ada form atau inputan yang ada di dalamnya, kita bisa setting dia mau bisa diedit atau tidak. Lalu ada on click trigger juga untuk eventnya. Jadi kalau list satu baris tadi diklik, dia bisa melakukan apa. Dan ini ada page limit juga, satu halaman kita menampilkan berapa data. Lalu kita bisa sorting, di common kita ada nama aja buat nanti implementasi ke custom styling juga. By default itu name itu biasanya dia akan taruh sebagai kelas di elemen HTML-nya ya. Ini data source kita bisa ambil dari ada beberapa cara database, microphone, dan overflow ataupun association lengkap dengan setup expect constraint-nya ya. Visibility buat atur nanti widgetnya tampil, mungkin kita mau setup hanya untuk role-role tertentu atau ada kondisi-kondisi tertentu yang bikin list view ini nggak bisa muncul. Lalu uniknya di sini ada template. Nah, ini kita bisa setup untuk specialization dari sebuah entity ya. Jadi misal nanti kita akan ambil dari entity employee, ini kita coba setup basic dulu ya, entity employee, eh, kita lihat limit size-nya 10, nggak apa-apa, on click mungkin belum ada dulu, sort, mungkin kita sort berdasarkan full name, ascending nggak apa-apa, search atribut dari full name dan juga dari salary misalnya. Oke, kita coba oke dulu, mau diisiin nggak kontennya boleh, draft dulu aja. Nah, ini tampilan dia auto auto generate by Mendix ya. Oke, lalu kita coba tambahkan di navigasi. Di sini ada list view, nggak usah kasih icon, show page aja ke folder list view dan list view web. Kita oke, lalu kita coba run. Kita lihat eh, basic setup yang dari list view itu seperti apa. Nah, kalau lihat di sini di tampilan design mode ya, ini ada search view-nya, ada search bar buat kita nanti cari. Nah, ini search bar-nya itu diambil dari search atribut. Jadi dia bisa mengambil dua atribut ini ya buat buat jadi parameter buat kita searching gitu atau keywordnya nanti akan dicek berdasarkan dua atribut tadi. Oke, kita coba lihat di sini ke list view. Nah, ini tampilannya ya. Jadi tadi kita masukin semua full name, location, sex, salary, date hire, dan extent. Nah, ini semua masuk di sini. Eh, per 10 data, ini bisa dilihat ada 10 data, kalau kita load more dia akan ambil lagi, load more ambil lagi, load more ambil lagi. Nah, mungkin bedanya dengan galeri dan data grid, dia nggak ada by default itu nggak ada pagination ya. Jadi tapi setapan dia itu adalah load more seperti ini. Kalau kita mau tambahin paging, ini kita harus bisa ke marketplace cari modul atau widget tambahan untuk implementasi pagingnya gitu. Atau kita implementasi custom itu juga bisa. Lalu search, coba kita tadi search berdasarkan keyword ya. Kita taruh mungkin tadi atributnya adalah full name. Coba kita cari Thomas ya. Nah, nanti akan muncul semua nama yang ada Thomasnya.
Atau coba kita cari salary-nya mungkin yang berawalan 25 atau ada angka 25-nya. Nah, ini juga ada ya. Ya, ini untuk filter berjalan, search bisa, nih refresh, dia juga akan nge-refresh lagi datanya. Jadi secara basic tampilannya kurang lebih seperti ini, atau fitur widgetnya. Nah, lalu kita bisa ubah mungkin tadi sorting full name. Nah, ini ascending ya. Terus on click, kalau misalnya kita nanti kita mau klik, kita coba tambahin on click ya, show page dulu aja basic. List view, new, nggak apa-apa. List view, detail. Mungkin kita mau kasih tampilan muncul detail gitu, pop up, blank atau form, boleh form. Form ambil yang vertikal aja. Show, ambil ini datanya udah langsung dibuatin ya, dia ambil dari parameter employee. Oke. Oke, jadi on click udah ada, lalu kita bisa tambahin lagi, nanti kita tambahin, coba tambahin template ya, supaya nanti kita tahu konsep template yang ada di list view ini seperti apa. Ini kita coba refresh dulu, kita coba cek trigger action-nya. Nah, trigger action-nya tadi on click, kita pilih show a page. Nah, cuman di dalamnya nanti dia ada, ini kalau kita klik, nah ini muncul ya page-nya. Nah, di dalamnya sebenarnya on click-nya ada beberapa action ya yang kita bisa pakai. Ada call microflow, nanoflow, dan ini kalau udah kita bisa implement microflow, nanoflow, otomatis udah pasti dia akan bisa se-custom mungkin ya, karena logiknya bisa menyesuaikan atau kita bisa taruh di microflow atau nanoflow. Bisa save change, bisa create, bisa close page, bisa synchronize. Nah, ini semua action-action yang kita bisa gunakan. Nah, sekarang kita coba lari ke template. Jadi, di template itu, di Mendix, kita ada konsep namanya specialization atau generalization ya. Jadi kalau misal kita ada entity namanya employee. Nah, kita butuh nambahin entity, misal kita butuh nambahin entity manager. Nah, si manager ini sebenarnya dia adalah employee juga, ya kan? Tapi dia punya atribut-atribut tambahan. Nah, kita bisa tinggal generalize si manager ini ambil dari employee. Nah, tinggal kita tambahin atribut tambahannya, misal di sini adalah department. Lalu kita mau tambahin lagi team size. Jadi si manager ini di departemen A, dia timnya ada berapa orang gitu. Nah, ini kita bisa oke. Nah, nanti ada tandanya seperti ini. Kalau manajer di sini, dia adalah specialization dari employee. Gitu. Nah, nanti si list view di halaman template, kita bisa tambahin, eh, kita bisa add atau remove ya, add specialization-nya. Nanti langsung ke listing dari sini berdasarkan entity yang ada di data source. Misal kalau di entity-nya adalah employee, dia akan cari ada nggak specialization dari si employee. Nah, di sini ada manager. Kita oke. Nah, nanti langsung muncul seperti ini. Nah, cuman di sini agak secara tampilan agak sulit dilihat ya. Untuk membedain mana yang akan tampil saat dia sebagai employee, mana yang akan tampil sebagai saat dia sebagai manager. Kita bisa ambil coba pakai yang X-ray atau structure mode ya. Nah, nanti ini bisa dilihat di sini nih, ada template for manager 2 of 2. Nah, kita bisa lihat ini dari department, ini sekarang muncul nih, atributnya adalah department, team size, full name, sampai atribut yang basic bawaan punya employee. Biasanya saya akan coba uh, wrap dia dengan kontainer. Nah, di sini kita bisa kasih nama, misal manager template. Nah, ini sisanya ini adalah default ya, atau employee template. Boleh juga di. Nah, ini kalau kita klik uh, widget yang dia ada di template yang mana, dia otomatis di sini berubah kalau dilihat ya. Ini awal default template. Jadi ini adalah data yang akan tampil saat si baris dari list tadi adalah
sebuah employee. Nah, kalau dia manager, dia akan ambil template yang kedua gitu. Nah, ini saya biasanya akan bagi lagi kontainer dan kontainernya saya namain misal employee template. Employee template. Jadi enak ya. Jadi secara explorer atau hierarki ini kelihatan oh ternyata yang di wrap di sini adalah satu bagian untuk template A dan template B gitu. Ini supaya kita memudahkan buat development aja sih. Nah, misal kita mau agak atur tampilannya ya, misal full name di atas, lalu ada ini semua kita bikin paragraf misalnya, paragraf, oh, atau karena ini coba kita lihat design mode-nya, karena ini masih, oke, karena kita udah pakai kontainer, coba kontainernya kita mainin ya. Ini kan kita lagi lihat kontainer, kita bikin flex kontainernya adalah vertikal. Nah, jadi ke bawah semua. Nah, sama berlaku juga untuk yang manager. Nah, jadi nanti bedanya secara data mungkin nggak begitu kelihatan karena cuma ada muncul tambahan atribut baru ya. Lalu kita mau coba lihat properties yang ada di list view. Nah, ini kita coba klik list view. Di sini ada properties yang tadi kita lihat kalau di double klik ya. Jadi ada dua cara buat lihat propertiesnya. Bisa lewat panel kanan atau lewat pop up. Dan kita coba lihat styling. Styling basic ada appearance buat setup padding dan margin spacingnya. Ada style, nah ini style juga kita bisa setting misal dia mau ada style stripe, jadi nanti belang ya, kayak zebra gitu. Atau ditambahin border. Nah, jadi nanti ada tambahan border kanan kiri, atau mau garis doang, atau nggak ada styling sama sekali. Misalnya saya mau tambahin border, ada hover style, nanti waktu di hover ada tampilannya gitu. Ini kalau kita lihat stripe, di sini sebenarnya ada list view stripe ya. Misalnya saya mau tambahin border, di sini saya tambahin kelas tambahan lagi. Jadi sebenarnya nanti dia akan bentuknya ada stripe-nya juga gitu. Jadi ini kalau mau tambahin kelas di sini bisa, mau ada dynamic class, mau ada inline styling ini bisa gitu. Oke, saya coba refresh dulu. Oh, tapi di sini mungkin waktu di refresh nanti yang muncul masih akan employee doang ya, karena kan kita punya data tadi untuk series ini saya setup 400 data hanya untuk employee. Nah, kita perlu juga, misal di sini saya bikin sebuah folder data. Nah, data ini nanti kita bikin folder lagi, misal di sini, jangan deh, kita coba auto generate aja dari Mendix. Klik kanan, generate overview page, sidebar, pop-up layout, oke. Lalu kita oke. Nah, di sini langsung dibuatin CRUD-nya ya. Kita rename dulu di sini jadi manager. Nah, manager foldernya kita input ke data, kita setup juga di navigation untuk navigasi data ya. Ini kita bisa new sub item, di sini ada manager, show a page untuk data manager overview. Oke. Nah, jadi kita punya interface buat kita isi data juga atau isi dummy data lah, at least buat melihat bedanya saat dia jadi employee atau saat dia jadi manager. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di data ini sudah ada menu manager, kita coba tambahin manager ya. Department misal IT, team size misal 20, full name Ibnu Habibie, location New York, mail, salary 1.500 misal. Date hired 1 Januari, save. Nah, ini datanya atributnya sama kan ya. Padahal kalau kita lihat di domain model, sebenarnya kita cuma tambahin dua atribut tambahan adalah department dan team size. Tapi atribut-atribut employee yang lain dia masih ke bawah. Nah, sekarang kita ke list view. Oke, mungkin di sini nggak kelihatan ya. Nah, ini tadi saya tambahin list stripe. Nah, tapi kalau di hover dia jadi agak lebih gelap ya. Mungkin kelihatan di video. Ya, ini jadi agak lebih gelap. Nah, ini kalau yang putih mungkin agak lebih kelihatan.
Nah, ini tampilan employee, nggak ada department, coba kita search untuk si Ibnu. Nah, ini, dia ada tambahan adalah department dan juga team size. Gitu. Jadi ini ada properties yang unik untuk widget list view. Jadi dia bisa menambahkan untuk template ya. Kalau untuk galeri, coba kita lihat. Nah, kalau di galeri, kebetulan dia nggak ada ya untuk template ya. Jadi by default dari secara widgetnya itu dia nggak ada properties buat setup template. Oke. Nah, kalau kita search di data grid ya atau di sebenarnya data Ibnu juga di sini terdaftar sebagai employee gitu. Cuman karena dia adalah specialization dari entity eh, dia adalah spesialnya adalah entity employee, which is dia adalah manager. Nah, dia sebenarnya kalau di list view, dia bisa langsung define dua template yang berbeda. Satu untuk tampilan secara employee, dan yang karena dia adalah data manager, dia muncul sebagai template si manager gitu. Oke, oke, saya rasa kayaknya untuk list view cuman itu ya. Sisanya sama sih, database kita bisa ambil dari Microflow, mau ambil data punya pakai Microflow. Nah, misal di sini get all gitu ya. Nah, cuman kalau di sini si sortingnya dia nggak bisa simpan ya. Kalau di data grid dan juga eh, galeri, kita kan bisa setting data grid config. Oh, ini ada data grid config-nya ya, nggak bisa ya. Jadi ya anggap sebenarnya kita bisa sih pakai pakai dengan cara yang sama ya, pakai employee buat ambil dari Microflow gitu. Tinggal retrieve from database, kurang lebih mirip kayak yang di data grid. Cuman karena yang di data grid ini kita udah tempelin config gitu, jadi padahal sebenarnya bahkan data grid-nya nggak dipakai ya. Ya, ini berarti data grid-nya nggak dipakai. Oke, oke, ya udah, saya rasa cukup untuk list view kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan atau ada materi yang ingin dibahas, silakan input di kolom komentar ya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman.